Erdian Aji Prihartanto alias Anji Manji, ex-vokalis Drive, kembali menjalani sidang lanjutan atas kasus narkoba yang menjeratnya. Pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemarin, kali ini sidang menghadirkan saksi Bribka Heru Haryanto, anggota polisi yang mengamankan Anji selaku terdakwa. Dalam sidang tersebut, saksi Heru menjelaskan penangkapan Anji pada 11 Juni 2021. Kala itu, polisi bergerak ke studio di rumah Anji di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, setelah mendapat informasi dari masyarakat. Agenda hari ini terhadap terdakwa Anji, agenda masih saksi. Tadi sudah dihadiri oleh saksi melalui media Zoom karena saksi juga masih kurang enak badan tapi bisa mengikuti persidangan. Saksi penangkap, ya, saksi penangkap dari Polres. Jadi 2 orang kondisinya sakit, diinfus tidak bisa, baik itu datang ke pengadilan maupun Zoom, nggak bisa. Itu. Saksi yang diajukan oleh JPU selesai. Pada sidang dengan menghadirkan saksi itu, pihak jaksa penuntut umum mengungkap ada sejumlah barang bukti seperti ganja, ekstrak ganja, kertas papir, dan speaker. Meski begitu, Anji dinilai kooperatif karena sempat memberitahu tempat penyimpanan barang bukti. Untuk dipergunakan atau untuk apa barangnya? Tujuan terdakwa itu digunakan hanya digunakan sendiri, Pak. Saya rasa sih nggak penting juga untuk apa, karena kan intinya kan memang barang itu kan memang ada di Anji gitu. Dalam sidang kemarin, jaksa penuntut umum menjerat Anji dengan 2 pasal, yakni pasal 111 ayat 1 dan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari jeratan pasal itu, Anji terancam hukuman 12 tahun penjara. Lantas, bisakah Anji lolos dari jerat hukuman? Setelah sidang dengan agenda kesaksian polisi, rencananya sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan menghadirkan saksi lainnya. Maaf dan menyesal itu ya setiap orang yang melakukan bersalah pasti kan menyesal kan. Intinya itu aja. Cuman kalau dia bisa dipertimbangkan, yang penting selama dia memang benar-benar menyesali perbuatannya, intinya itu. Bang, kalau untuk tahu Bang, mungkin tuntutannya bocorannya berapa tahun maksudnya dengan pemakaian ganja nanti? Untuk tuntutan itu kita akan rangkum dulu hasil daripada fakta di persidangan ini, nanti akan kita ekspos dulu di kantor, nanti akan hasilnya baru akan bisa diketahui seperti apa. Oke, siap. Terima kasih Bang Agi. Minggu depan Bang ya? Minggu depan tuntutan. Rabu depan ya? Ya, Rabu depan. Sementara mantan terpidana kasus narkoba yang sudah melewati fase hukuman penjara dan rehabilitasi, yakni musisi Reza Artamevia, kemarin mengaku telah berubah gaya hidupnya menjadi lebih sehat. Bahkan kini Reza mulai rutin olahraga untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Baik, alhamdulillah baik. Apa kabar semua sehat? Ketemu ya. Mungkin sekarang lebih terlihat fit, menjaga tubuh seperti apa? Olahraga, ngatur makan, positive thinking, terus terus beraktivitas, beribadah. Nah, ya itulah semua sama kalian juga gitu kan. Sekarang kayaknya kalau ngeliat dari story-nya lagi rajin-rajinnya lari gitu. Benar. Besok insya Allah Jumat mau ke sana lagi. Kalian mau ikutan? Itu dalam program apa Mbak ini mungkin? Biar sehat. Saya kan memang nambah berat lumayan banyak. Cuman saya nggak mau nurunin juga cepet drastis gitu, nggak, kepengennya nuruninnya
pelan-pelan aja, yang penting sehat gitu. Jadi dibikin ya supaya lebih ideal aja lagi. Saya tinggi, kalau lebih saya tinggi nanti terlalu tirus gitu ya. Kan orang nyangkanya kenapa nih penderitaan batin gitu. Jadinya kepengen ini aja, pokoknya yang pasti supaya sehat gitu. Tapi tetap kepengen dengan penampilan yang fresh gitu. Fase pelik saat tersandung kasus narkoba memang menjadi nokta hitam di balik gelimang hidup serba glamor Reza. Meski di fase usianya yang tak lagi muda, Reza akan tetap berkarya di dunia industri hiburan tanah air. Ya iya dong. Saya lagi doain aja ini mau masuk studio lagi gitu. Terus ya mudah-mudahan sekarang kan udah mulai bisa mulai dibuka lagi ya untuk show, untuk apa sudah diizinkan, mudah-mudahan bisa segala. Udah kangen panggung juga, panggung ya. Kalau yang acara-acara virtual sih kan udah jalan, udah masih sepanjang pandemi ini juga masih jalan. Iya seperti sekarang ini. Maksudnya apakah mungkin akan merilis sebuah single? Iya kan tadi saya bilang mau masuk studio. Kan ini PPKM juga sudah melandai, jadi mau segera masuk studio. Selain hidup sehat dan ingin kembali berkarir, Reza juga merasa hidupnya kini lebih dekat dengan anak-anaknya. Berarti kehidupan sekarang bisa dibilang masih baik-baik aja ya Mbak ya? Emang baik-baik aja emang. Masalahnya kemarin juga nggak Enggak, ada masalah, baik-baik kan? aja, bahkan lebih baik. Ya, kisah hidup Reza Tamevia bak roller coaster. Selama 46 tahun meliku pahit getir hidup dan karir, Reza pernah mencecap indahnya karir di fase kebintangannya era tahun 90-an. Ia lantas menikah dengan aktor Adjie Massaid pada 1999. Tapi sayang, rumah tangga mereka bergejolak dan hanya bertahan hingga tahun 2005. Kala itu, Reza sempat tidak bisa bertemu anaknya selama 6 bulan karena konflik perceraian dengan mendiang Adjie Massaid. Pada saat perceraian lo dengan almarhum Mas Adjie itu kan kamu menyerahkan anak-anak itu Oh iya ke betul, Mas Adjie. betul, kan? betul. Terus lo harus kehilangan masa-masa golden moment dengan Iya, anak-anak. Nah, iya. triggernya tuh ada akhirnya lo kembali kepada anak-anak tuh kejadiannya tuh kan luar biasa juga Iya ya? betul, itu Masya Allah. Lagi heboh-hebohnya begitu kan anak saya dipisahkan sama anak sampai saya nggak ketemu 6 bulan lebih. Padahal sebelumnya, Gimana rasanya nggak ketemu anak wah waktu itu luar biasa. Itu tuh sakitnya ya, sedihnya, sakitnya tuh sampai ke tulang, tau nggak? Pasti. Itu, waduh, yang terus sementara apa ya, sebelumnya tuh 90% anak-anak waktu bersama saya nyanyi selalu ikut saya, nggak ikut Mas Adjie kan syuting. Kalau anak-anak tuh pasti saya nyanyi, pokoknya ke mana-mana itu saya bawa mereka. Terus saya bisa nolak job kalau saya nggak bisa nyusuin anak, itu bisa begitu kan. Jadi waktu itu tiba-tiba nggak bisa ketemu anak-anak, itu luar biasa banget, sedihnya deep banget, 6 bulanan. Tapi kemudian saat itu ya udah saya ya kembalikan semuanya kepada Allah. Saya sholat, saya ngaji apa semua, dan hati saya tuh kerteknya tuh bahwa kayaknya saya mau nyerahin aja deh, menyerahkan hak asuh anak. Pertimbangan saya waktu itu ya pasti itu semua tuntunan dari Allah, tapi pertimbangan dari saya sendiri adalah bahwa saya lebih siap untuk berpisah. Gitu saat itu yang lebih siap berpisah tuh saya. 10 tahun usai reda drama perceraian dengan mendiang Adjie Massaid, di tahun 2016 Reza tertangkap karena penyalahgunaan narkoba. 4 tahun berselang, Reza kembali tersandung kasus narkoba karena mengonsumsi sabu-sabu. Pada kasus narkoba pertamanya, Reza Artamevia harus menjalani rehabilitasi rawat jalan selama 8 kali di kantor BNNP Nusa Tenggara Barat. Sementara di kasus kedua yang berujung dengan 10 bulan hukuman penjara, dipotong masa rehabilitasi, Reza akhirnya bisa bebas pada 17 Juli 2021 lalu. Lantas pelajaran hidup apa saja yang bisa dipetik Reza dari redup terang hidupnya? Nah kalau misalnya kita mau flashback lagi sedikit ya guys, Reza ini kan, lu kan kehidupannya kan tinggi, tiba-tiba jatuh, bangun, sekarang bangun lagi, udah seger nih sekarang. Titik terendah lo apa? Titik terendah Pada saat kemarin itu. yang di sekolahin itu? Di sekolahin itu. Aku Ya, merasa terendahnya ada tuh? di sini adalah bahwa yang membuat aku merasa titik terendah itu adalah bahwa aku membuat sedih, membuat sakit keluarga aku, anak-anakku itu.
Yang aku dapat tetap sih semua adalah nomor satu tentunya Allah. Kedua bahwa keluarga. Terus udah gitu ketiga adalah yang aku dapat bahwa kita tidak boleh malu, kita justru harus berani untuk mengakui kesalahan dan merubah diri kita. Kayak gitu. Itu poin yang maksudnya aku ngerasain dan saat itu juga tuh aku ngerasa bagaimana support yang luar biasa dari keluarga, anak-anak, orang tua, adik-adik, terus dari lingkungan yang ternyata tuh mereka benar-benar begitu berbesar hati menerima keadaan aku. Gitu.